Selanjutnya kita masuk ke horizontal scaling. Kalau vertical scaling dengan cara menambah budget, maka horizontal scaling Anda menambahkan audience baru atau asset baru. Nah, ada 3 cara melakukan ini, yaitu pertama dengan interest, kemudian dengan menggunakan cara lookalike audience, dan yang ketiga broad targeting. Kita mulai dari interest. Jadi di sini Anda buat asset baru target kategori interest yang lainnya. Nah, masih ingat kita punya list ini? Inilah list yang Anda gunakan untuk mendapatkan asset-asset baru untuk scaling. Jadi kita mau buat asset baru untuk target kategori interest yang kita belum target. Misalnya asset yang baru untuk ini, kemudian asset baru untuk ini, dan seterusnya. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan 10 sales per hari, maka Anda sudah mulai bisa menggunakan campaign objektif website conversion. Nah, di sinilah kita menggunakan kekuatan pixel. Nah, ketika Anda menjalankan testing dan optimizing, itu sudah terjadi beberapa sales, sudah ada visitors ke website Anda. Nah, pada saat itu, pixel event, view content, add to cart, dan purchase itu sudah di-trigger. Kita bisa memanfaatkan data pixel tersebut. Nah, kita tahu di website conversion, kita perlu optimize for event. Jadi ada 3, bisa view content, bisa add to cart, dan bisa purchase. Kemudian kita mulai setiap asset baru dengan budget $10-$20, tergantung budget Anda. Untuk targetingnya, kita fokus ke winning demographics dulu. Dari aset-aset baru yang kita buat itu, kalau ada yang winning, ya kita lakukan vertical scaling, yaitu naikkan budgetnya. Nah, kalau aset itu losing, maka matikan aset itu setelah spend $30. Saya akan tunjukkan contoh. Jadi ini adalah campaign yang sudah dijalankan 4 hari dan terjadi 14 checkout atau purchase, dan cost per purchase-nya itu adalah $5,17. Sebelum scaling, saya mau lihat dulu winning demographics-nya, yaitu di umur 18-24, kemudian gendernya female, dan placement-nya di mobile. Nah, maka next step adalah saya akan masuk ke Power Editor. Saya lebih suka kerja di Power Editor karena gampang duplikasinya. Nah, ini adalah iklan CTW. Maka kita next mau create campaign website conversion. Kita bisa create campaign website conversion. Namanya OCT website conversion. Ini ad set 1. Oke, ini adalah kita buat WC biar lebih gampang membedakan. Nah, di targeting ini Anda bisa, ini sama aja dengan proses di targeting yang saya ajarkan. Nah, di sini di targeting Anda bisa milih interest kategori yang sudah Anda sediakan. Misalnya khusus website atau forum. Website atau forum, website conversion. Placement-nya, untuk kasus ini, kita mau fokus ke winning demographics dulu, yaitu di mobile. Jadi ini semua kita turn off. Untuk umur, tadi adalah di 18-24, contohnya, kemudian di female. Oke, jadi website conversion yang kita buat, itu fokusnya ke winning demographics dulu. Kemudian, ini yang mau saya sampaikan adalah di optimize for conversion. Untuk iklan WC, kita perlu pilih event apa yang harus dioptimize oleh Facebook. Jadi, biasanya ada 3 pilihan, bisa view content, atau add to cart, atau purchase. Nah, ini artinya, kalau misalnya kita pilih purchase, artinya kita minta Facebook jalankan website conversion ads dan mencari orang-orang yang serupa dengan pembeli kita, atau orang yang sudah melakukan purchase ke website kita. Jadi kalau misalnya kita milih add to cart, berarti kita minta Facebook carikan orang-orang yang serupa dengan audiens yang telah melakukan add to cart ke website kita. Nah, kalau logikanya berarti purchase itu lebih bagus dong dari add to cart, dan add to cart lebih bagus dari view content. Nah, masalahnya di sini adalah Facebook membutuhkan minimal 25 konversi per hari untuk memaksimalkan optimasi eventnya. Jadi kalau misalnya purchase kita sehari belum 25, kalau kita optimize to purchase event juga masih belum maksimal. Jadi bagusan kita optimize ke event yang lebih rendah dulu, misalnya add to cart. Nah, saya lebih suka itu di add to cart, karena kalau view content itu terlalu lemah ya.
kita nggak perlu optimize orang untuk datang view konten. Kita maunya itu ke add to cart. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau Anda sudah bisa mendapatkan 10 sales per hari, itu udah boleh mulai gunakan website conversion. Karena kalau 10 purchase per hari, itu biasa add to cart-nya itu udah 20-an per hari. Oke, jadi kita mulai dulu dengan add to cart. Budgetnya, biasanya saya 20. Kemudian Anda set ad-nya. Seperti biasa, 1000 kali 1000, maksud saya 1200 kali 1200 pixel. Pastikan ini Anda masukkan website forum dari WC. Track all conversion from my Facebook pixel. Ini pilih page, pilih ads creative seperti biasa. Nah, next. Saya tinggal duplicate ini lagi. Dan target interest kategori yang lain, misalnya publication. Oke. Nah, setelah Anda jalankan ini, dan kalau seriusnya bagus, Anda bisa tambahkan lagi terus asset baru, target ini. Dan kalau purchase per harinya itu udah lebih dari 25, nah kita bisa duplicate lagi asset ini dan optimize for purchase. Jadi biasanya saya masukkan deskripsi ATC, maksudnya add to cart ya, biar nggak bingung. Add to cart, kemudian di URL tag-nya pastiin kita masukin ini juga, biar membedakan optimize for add to cart dengan optimize for purchase. Oke, ini juga sama. Ini tadi publication, ATC, WC. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau duplikasi, bisa. Nah, tinggal ini kita ubah ke purchase. Dan ini kita ubah namanya purchase. Dan di add-nya kita ganti purchase WC. Oke. Nah, biasanya selain scaling WC, saya juga scaling asset CTW ini. Karena saya mau jalankan kedua-duanya, WC dan CTW bersamaan. Saya mau lihat jenis iklan mana yang lebih perform. Duplicate, keep the same campaign aja, karena sama-sama CTW. Budgetnya 20. Kemudian audiensnya saya pilih kategori yang lain. Oke. Nah, umurnya pilih ke winning demographics. Female. Oke, dan seterusnya. Nah, dari asset-asset yang sudah Anda buat ini, Anda pantau tiap hari. Kalau bagus hasilnya, ya di scale up atau lakukan vertical scaling. Kalau hasilnya jelek, setelah $30 atau $40, ya dimatiin, di turn off. Oke, inilah cara melakukan scaling dengan mentarget kategori interest lainnya. Nah, berikutnya, kalau Anda sudah mentarget semua interest kategori yang Anda sediakan ini, dan sudah habis, next Anda bisa pecah kategori itu menjadi interest-interest kecil untuk ditarget. Maksud saya seperti ini. Misalnya ini kan banyak. Kita bisa buat asset baru khusus target ini aja. Kemudian asset yang lain untuk target ini, dan asset yang ketiga untuk ini. Oke. Di sini bukan mungkin ya, ini pasti akan terjadi overlap. Tapi menurut saya gak apa-apa, karena desain Anda, kalau Anda sudah bisa scaling sampai sejauh ini, artinya desain Anda itu disukai. Dan dengan kekuatan pixel Anda sekarang, itu Facebook akan lebih gampang mencari potensi pembeli. Paling kita pantau aja tiap hari, kalau memang, karena kan kita buat banyak asset di sini. Seperti di Payday saya kemarin itu, satu hari saya harus kontrol 400-an asset. Nah, Anda kontrol assetnya, kalau sudah spend, Anda buat satu batasan. Kalau sudah spend $30, nggak ada sales sama sekali, langsung dimatiin aja. Kemudian coba lagi interest lainnya. Oke? Kemarin di Payday saya bahkan target satu asset, satu interest.
Nah, setelah Anda melakukan banyak split testing, target ke interest-interest tersebut, Anda akan menemukan ada beberapa interest yang ada pembelinya dan ada beberapa yang tidak. Nah, interest-interest yang terbukti ada pembelinya, itu Anda kumpulkan, kemudian Anda masukkan ke Audience Insight. Kemudian lihat page likes yang muncul itu apa. Biasanya akan muncul page likes yang lebih relevan dengan yang ada pembelinya, dan Anda bisa buat aset baru, target ke interest yang Anda temukan itu.